Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Welcome back to my channel, Patris Allegro Veritas Liberavit Vos. Laudetur Yesus Christus. Nie, będzie pochwalony Yesus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Hari ini, besok itu kita akan, orang Katolik di mana-mana akan menjalankan satu devosi yang cukup populer selama masa Prapaskah. Devosi ini bernama apa? Bisa ditebak? Devosi ini namanya Jalan Salib. Jalan salib, jalan dan salib. Ada jalan salib. Oke. Devosi jalan salib itu adalah salah satu tradisi Katolik yang paling mudah dikenali dan syarat makna. Devosi jalan salib. Ya, dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya jalan salib. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the Stations of the Cross. Harfiahnya artinya perhentian-perhentian dari salib. Stations of the Cross. Atau also known as the way of the cross, jalan salib. Jadi ada perhentian-perhentian salib atau jalan salib, ya, yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin Via Crucis. Via artinya jalan, crucis artinya crux, salib. Ya. So, jalan salib ini, atau nanti kita dalam nanti pembahasan ini disebut stasi pertama atau perhentian, adalah praktik renungan yang memperingati sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sengsara dan kematian. Terdiri dari 14 perhentian, 14 stasiun, ya. 14 stasiun dalam perjalanan ini. 14 halte. Halt itu kan bahasa Jerman, ya. Berhenti. Halt, jadinya halte. Stasiun, perhentian, ya. Jadi ada 14 halte yang masing-masing stasiun ini, masing-masing stasi, masing-masing perhentian ini mewakili peristiwa tertentu dari jam-jam terakhir Yesus. The last hour of our Lord Jesus Christ. Ya. Dimulai dengan penghukumannya, peradilannya, dan diakhiri dengan pemakamannya. Ya, peradilan sampai pemakaman. Umat beriman merenungkan setiap tahun, ya, dalam masa Prapaskah, setiap perhentian ini seringkali saat secara fisik berpindah dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, dari stasiun ke stasiun, dari halte ke halte, dari perhentian ke perhentian. Gitu. Nah, ini sebagai cara untuk merenungkan penderitaan Kristus, mengungkapkan rasa syukur atas pengorbanannya, dan menyatukan pencobaan, awal trial, pencobaan yang kita alami sendiri. Jadi itu mau kita satukan dengan penderitaan Kristus, di mana kita lihat Yesus dihukum, Yesus ditanggalkan bajunya, Yesus jatuh pertama kalinya, dan seterusnya. Jadi kita juga menghubungkan, menyatukan our trial, sengsara kita, penderitaan kita, our struggle di dunia ini dengan penderitaan Kristus. Nah, ada latar belakang teologisnya. Jadi perhentian jalan salib itu, atau ya nanti kita kenal secara singkat jalan salib. Jalan salib ini devosi yang paling tradisional, ya, yang dapat diidentifikasikan dengan gereja Katolik. Ya, itu sebagaimana diulangi lagi, sebagaimana meditasi terhadap sengsara Yesus. Jadi itu sebenarnya hal-hal seputar kematian dan kebangkitan Yesus itu paling kuno dalam dikenal orang, paling cepat diketahui orang dan paling kuno diperingat. Ya, termasuk meditasi jalan salib. Jalan salib ini terdiri dari 14 langkah perhentian, ya, dari yang 14 langkah, 14 tahap dalam perjalanan menuju kematian Yesus. Ya. Jadi langkah penderitaan dan kematian Kristus ada 14 langkah. Dan dalam versi yang lebih baru itu juga termasuk kebangkitan Kristus dari kematian.
Jadi praktik devosi ini bisa ditelusur kembali ke praktik ziarah Kristen awal yang mengunjungi berbagai situs bersejarah di Yerusalem yang dikaitkan dengan penderitaan dan kematian Kristus, yang kadang-kadang dikenal sebagai Via Dolorosa. Jadi dulu orang ziarah ke Yerusalem itu supaya jalan salib. Lihat kembali itu Golgota. Sampai sekarang kan banyak orang Protestan yang ke sana juga untuk jalan salib, ya kan? Nah, ziarah ini dimulai pada periode patristik awal dan berlanjut sepanjang abad pertengahan. Beberapa orang Protestan mengatakan gara-gara ziarah ini maka diinovasilah indulgensi. Cek di kolom komentar nanti ada. Untuk kepentingan orang-orang Kristen yang tidak bisa melakukan ziarah ke Yerusalem yang sering menuntut ini, gereja-gereja lokal membuat versi mereka sendiri dari perhentian-perhentian tersebut untuk mendekatkan praktik ini ke tempat tinggal mereka. So, you have not to go to Jerusalem to meditate on Via Dolorosa. Jadi kamu tidak perlu bayar mahal-mahal ke Israel untuk berjalan salib. Kamu bisa besok sore sudah bisa jalan salib di AUB atau di kapela kamu, di stasi kamu atau di paroki kamu, ya kan? Jadi awalnya seperti itu. Jalan salib itu orang rame-rame berziarah ke Yerusalem untuk keliling-keliling di Bukit Golgota. Lihat, oh ini di sini tempat Yesus dimakamkan, di sini ya begitu-begitu. Seperti pendeta-pendeta Protestan sekarang, sedih di sana itu. Itu namanya jalan salib. Tapi tidak tahu mereka pergi jalan salib atau jalan apa. Itu bumbu humornya penjelasan ini. Oke, jadi mari kita lihat yang jalan salib yang tradisional. Karena ada versi tradisional dan versi kontemporer. Versi Alkitabiah, versi Sola Scriptura, versi tradisional, dan versi Sola Scriptura. Jadi ketika para biarawan Fransiskan yang menjadi penjaga situs-situs bersejarah di Yerusalem dan Tanah Suci, ya, pendeta-pendeta kalau ke sana harus minta izin di mereka ya. Pada tahun 1342 mereka mulai mempopulerkan devosi ini dan tidak lama kemudian praktik itu menyebar ke bagian lain di Eropa Barat. Ya, seperti praktik renungan lainnya ada tingkat variasi bervariasi mengenai jumlah dan nama judul setiap perhentian. Jumlah dan judul perhentian itu berbeda-beda, ada bervariasi dalam praktik. Sejak sekitar abad ke-16 ada 14 stasi. Mulai abad ke-16 ada 14 stasi. Banyak diantaranya dapat diidentifikasi di gereja-gereja paroki saat. Kayak kita yang di Timor NTT itu ikut yang gereja Portugal punya ya, 14 sampai sekarang. Makanya dulu waktu disebut yang Katolik abad pertengahan itu orang di Eropa saja ya. Sekarang kita ikut versi Portugal, termasuk Larantuka yang kopi asli-asli dengan semana santanya. Di mana banyak diantaranya kita bisa temukan di gereja-gereja modern sekarang. Nah, kumpulan 14 yang tradisional ini, 14 stasi ini, dipopulerkan oleh Leonard dari Port Maurice. Itu lahir sekitar tahun 1750. Ya, umur-umur sama dengan Luther mereka. Yang juga terlibat dengan mendirikan set dari perhentian-perhentian ini, rangkaian perhentian ini yang cukup terkenal di Colosseum di Roma. Ya, stasi jalan salib ini ada di Colosseum di Roma. Dan si Leonard dari Port Maurice ini ikut terlibat sebagai arsitektur dan sebagai tim peneliti lah, staf ahli. Begitu. Oke, itu yang versi tradisional ya, 14. Yang besok nanti kita akan jalan salib. Tapi ada juga versi revisinya, ya, atau kita sebut versi kontemporernya, atau kalau saya bilang versi Sola Scripturanya. Yang tadi itu versi tradisi sucinya, yang ini versi Sola Scriptura. Pada tahun 1975, Kongregasi Ritus di Roma menghasilkan versi revisi dari stasi jalan salib, di mana setiap stasi didasarkan pada peristiwa yang dicatat dalam kitab suci, Sola Scriptura kan. Jadi sementara jumlahnya tetap konstan, jumlahnya tetap 14, stasi-stasi yang
tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alkitab itu dihapus. Yang tidak eksplisit dihapus, yaitu kejatuhan Yesus. Yesus jatuh pertama kali, jatuhnya Yesus. Yesus bertemu dengan ibunya Maria. Yesus bertemu Veronica menyeka wajah Yesus. Itu tidak ada. Itu versi kontemporer karena tidak ada eksplisit dalam kitab suci, bukan? Ini versi sola scripturanya. Jadi versi revisi ini kadang-kadang digunakan oleh Paus yang santu, Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II itu orangnya bagus ya, disenangi oleh Protestan karena dia suka dengan sola scriptura juga pada saat ketika. Digunakan oleh Paus yang sekarang adalah Santo Yohanes Paulus II. Dia juga yang menambahkan peristiwa iluminasi, peristiwa terang. Nah, stasi-stasi salib atau perhentian-perhentian salib atau halte-halte salib ini memiliki peran yang sama dengan narasi sengsara dalam Injil. Dulu sebelumnya itu paling bagus itu biasanya oratorium, misalnya dari Handel, dari siapa? Oratorium yang bagus tentang Mesias, Mesaya, dari Handel misalnya, yang darinya kita kenal Haleluya Handel. Oratorium dari Johann Sebastian Bach, oratorium dari Injil. Sekarang dia perannya seperti itu, hampir sama. Narasi sengsara dalam Injil, tapi melalui gambar dan kita bergerak. Stasi-stasi jalan salib ini mengundang kita untuk merenungkan dan menarik kekuatan dari penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, stasi-stasi ini menghubungkan kita dengan gereja mula-mula yang anggotanya menantikan dengan harapan yang penuh semangat untuk kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan. Jadi, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Mysterium Fidei orang Kristen. Misteri iman orang Kristen. Christ is died, Christ is risen, Christ will come again. Jadi itu, orang-orang ke sana untuk menghubungkan penderitaan mereka dengan penantian penuh harapan akan kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan. Ketika kita melihat stasi-stasi sekarang, halte-halte sekarang, maksudnya yang itu halte salib sekarang, kita dipanggil untuk merenungkan teladan Kristus tentang self-donation. Total self-donation, pemberian diri secara total, pemberian diri secara menyeluruh dalam penderitaan dan kematian. Itu poinnya di sini. Besok jalan salib itu bukan sekedar nyanyi-nyanyi doang. Merenungkan teladan Kristus tentang total self-donation, pemberian diri secara total melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dan kita diundang untuk mengikuti jalan kasih, pengorbanan diri, dan pelayanannya dalam hidup kita. Jadi kita teladan kan. Tujuannya bukan peragaan ulang sejarah dari peristiwa masa lalu, tetapi menikmati kehadiran Tuhan di antara kita dan diilhami oleh kata-kata dan kesaksiannya sendiri. Jadi kita tidak pergi untuk salibkan Yesus ulang lagi. Kita tidak pergi untuk suruh Yesus jatuh pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Tidak. Bukan seperti itu. Ya. Nah, ketika kita berdoa di stasi-stasi salib ini, banyak teks yang digunakan itu diambil langsung dari kitab suci atau mungkin dari liturgi gereja. Entah langsung dari kitab suci atau yang dari liturgi gereja. Alkitab bisa digunakan sebagai kutipan langsung atau dalam beberapa kasus merupakan bentuk sebutan baru. Ya, misalnya dalam stasi keempat, perhentian keempat, Yesus di hadapan Pilatus dalam Yohanes 18:37. Ini contoh bahwa disadur dari Alkitab. Untuk yang versi kontemporer, disadur dari Alkitab. 18:37, ya, aku adalah raja, aku seorang raja. Aku dilahirkan untuk ini dan aku datang ke dunia untuk ini. Itu kemudian disadur. Karena itu kan nanti doa bersama disadur menjadi, ya, kamu adalah pengakuan gereja. Ya, engkau adalah raja, engkau dilahirkan untuk ini, dan engkau datang ke dunia untuk ini. Jadi, menyadur kata-kata Yesus, lalu digunakan engkau. Yesus mengatakan, aku adalah raja. Lalu disadur menjadi, engkau adalah raja. Ya, dengan cara ini, kata-kata Yesus menjadi kata-kata tubuhnya, yaitu gereja. Bagus kan? Nah, ketika dirayakan sebagai devosi publik yang
sementara terjadi di Indonesia, ketika besok kita akan beramai-ramai berkumpul untuk jalan salib. Pada itu devosi bisa kamu lakukan di kamar, bisa lakukan ketika siara di gua, atau di taman-taman doa, itu biasanya ada stasi-stasi jalan salib. Ketika dirayakan sebagai devosi publik, stasi-stasi salib itu berbentuk dialog antara pemimpin dan umat. Pemimpinnya bisa uskup, bisa imam, bisa diakon, atau pelayan lainnya, awam lainnya, frater, suster, bapak ketua KUB, bapak keluarga mana, bisa. Itu pemimpinnya. Dan umat yang berkumpul. Jadi dialognya antara pemimpin dan umat yang berkumpul. Ya, biasanya seperti itu. Jadi respon, tanggapan oleh orang-orang itu, umat itu mencoba memberikan respon yang tulus terhadap peristiwa sengsara yang digambarkan. Jadi yang biasanya tradisinya di Keuskupan Agung Kupang itu stasi, diberi stasi, nama dan judul stasi disebutkan, stasi keberapa dan nama stasi itu disebutkan, kemudian kita tunduk menyembah dengan genufleksi, berlutut satu tangan, kemudian kita berdiri, pemimpin menarasikan peristiwa stasi perhentian itu, kemudian kita menanggapi dengan doa. Yang terjadi seperti itu, kan? Doa dan renungan singkat, kita beralih ke berikut. Jadi ada dialog antara pemimpin dan kita. Sementara kalau devosi pribadi, ya tinggal baca kitab suci lalu renungkan, meditasi. Yesus jatuh pertama kali. Dia jalan. Dianjurkan untuk jalan, ya, bergerak supaya menghayat gerakan. Tapi kalau sudah sakit-sakit dia bisa jalan, ya duduk saja, jangan paksa jalan. Oke. Jadi ketentuan juga bisa dibuat untuk ada nyanyian. Misalnya yang paling tradisional dari lagu Jalan Salib itu adalah Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa. Stabat Mater Dolorosa. Bunda yang berduka cita berdiri di kaki salib. Stabat Mater Dolorosa. Bunda berdiri di kaki salib. Ya, itu adalah lagu paling tradisional yang menyertai Via Dolorosa, Via Crucis ini. Oleh orang-orang bisa dinyanyikan selama setiap perhentian sebagai cara untuk memupuk kontemplasi umat tentang sengsara dan kematian Kristus. Saya rasa untuk musik liturgi orang NTT jagonya, ya. Dan juga untuk mencakup setiap gerakan prosesi dari satu perhentian ke perhentian berikut. Jadi semacam begitu seling kita beralih dari perhentian pertama ke perhentian kedua, prosesinya diiringi dengan lagu. Jadi memang prosesinya meriah. Dalam prosesi itu kita merenung dengan lagu. Misalnya, Yesus, Yesus. Saya mencari tahu lagu ini, siapa penciptanya, ya. Lagu yang cukup populer di kalangan orang NTT. Ya kan, yang NTT di sini pasti tahu ini lagu. Oke. Nah, itu maksudnya itu gambaran utama kita buat apa di sini. Terus ada kebiasaan-kebiasaan pastoral. Stasi-stasi jalan salib ini menjadi lebih optimal ketika ada rasa gerakan prosesi yang nyata. Jadi kadang-kadang saya malas ikut di dalam gereja yang kita hanya menghadap, putar balik. Putar balik itu kayak tidak ada jalan salib. Maunya itu jalan salib kita dilaksanakan di ruang terbuka sehingga memang kita benar-benar jalan, kan? Yang terjadi di Kupang misalnya, karena kita di dalam kapela saja atau di dalam gereja, kita hanya menghadap ke sini, menghadap ke sini. Itu bukan jalan salib, itu menghadap salib. Jadi lebih terasa, lebih optimal kalau kita berjalan dari perhentian ke perhentian. Itu baru terasa jalan salib. Biasanya di Kupang, Keuskupan Agung Kupang, jalan salib yang benar-benar jalan salib itu hanya dilakukan pada hari Jumat, ya, Jumat pagi. Itu orang benar-benar menetapkan mungkin rute sekitar bahkan 3 sampai bahkan ada yang sampai 10 kilo, ya, untuk jalan salib, benar-benar jalan salib. Tapi kalau yang tiap hari Jumat seperti biasa orang putar salib sih, putar salib. Begitu, ya, putar salib. Oke. Jadi dia lebih optimal, devosi jalan salib ini lebih optimal ketika ada sense of mobility, gerakan prosesi yang nyata. Perhentian yang diatur dengan jarak antara setiap adegan, ya, atau yang dalam kasus kalau di kapela sejak gambar setiap ini diberi jarak, ya, supaya memberikan kesempatan terbaik untuk perayaan publik dan juga dapat melayani dengan baik untuk devosi pribadi. Jadi biasa
kalau di kapela itu lebih cocok devosi pribadi, karena kalau devosi pribadi pasti kau jalan dari gambar, misalnya ini gambar, kamu pasti jalan sedikit dari gambar ini ke gambar berikut. Tapi kalau umum, dalam satu gereja ya kita tidak bisa jalan, terakhir kita hanya menghadap saja, menghadap. Begitu stasi ini menghadap, stasi ini kita menghadap. Kita di tempat yang sama, jadi tidak ada nuansa prosesi berjalan. Jadi menurut saya kurang. Jadi menurut saya untuk masa Prapaskah mungkin kita mengusahakan satu kali benar-benar jalan salib. Begitu. Oke. Nah, perayaan publik ini biasanya melibatkan pelayanan selebran, ajuda, dan pembantu. Ajuda itu kan pelayan. Bahasa Portugis kan ajuda, pelayan. Dibantu oleh pembawa salib, ajuda pembawa salib, dua ajuda pembawa lili, dan kadang-kadang pembawa bukunya juga sendiri. Jadi petugas musik liturginya juga siap memberikan peran yang cukup penting untuk jalan salib. Nah, ada beberapa hal praktis dari panduan liturgi untuk devosi jalan salib yang bisa dijadikan pedoman untuk jalan salib di tempat Anda. Yang pertama, lilin bisa dinyalakan di altar utama, tetap bisa dinyalakan di sini. Lilin dalam prosesi juga tetap bisa dibawa. Selebran menggunakan mikrofon nirkabel atau portabel saat bergerak dalam prosesi. Yang paling banyak gerakan berjalan itu paling selebran dengan pelayan kan, karena kita yang lain muter doang, menghadap balik-balik di tempat saja, balik-balik saja. Yang biasanya muter keliling gereja itu selebran dengan pelayan. Kemudian pembawa salib dan pembawa lilin itu mengarahkan selebran ke tempat dia biasanya kalau di kapela ya kita mulai di depan altar kan. Jadi mengarahkannya ke situ, kita mulai di situ dan doa pembuka. Dia berlutut untuk doa pembukaan. Pelayannya tetap berdiri. Selebrannya berlutut, pelayannya tetap berdiri untuk doa pembukaan. Kemudian itu para ajuda, pelayan maksudnya ajuda beralih ke stasi pertama selama lagu biasanya. Di NTT lagunya biasanya Yesus. Secara universal biasanya Stabat Mater, lagu Stabat Mater. Jadi bait pertama Stabat Mater tidak beralih ke stasi pertama. Jadi kalau dianjurkan untuk membuat prosesi ya, tapi ya gereja ini sempit ya kita berada di tempat, tapi cuma berorientasi, berkiblat ke tempat di mana ada gambar stasi. Pemimpin itu menghadap ke stasi, menghadap ke gambarnya, hadap pertama. Ajuda menghadap ke selebran, membelakang umat. Ya. Kemudian semua berlutut genufleksi. Genufleksi itu maksudnya berlutut yang satu kaki itu saat kita mengatakan kami menyembah Engkau ya Kristus karena dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia, dan berlutut pada saat selama renungan pada stasi ke-12 Yesus wafat di kayu salib. Dia berlutut satu kaki itu genufleksi pada saat kami menyembah Engkau, dan berlutut kebiasaan dia itu berlutut pada saat stasi ke-12 Yesus wafat di kayu salib. Setelah stasi terakhir, ajuda memimpin selebran untuk kembali ke panti imam. Ya kalau kita di gereja ya di panti imam, atau kalau di tempat mana ya di tempat asal berkumpul untuk doa penutup. Dan setelah doa penutup, selebrannya dapat memberkati, seturut ke ritus Romawi, bisa memberkati orang dengan salib. Ambil salibnya dan berkat. Tapi kain di kupang tidak ada, orang berkat biasa dan tanda salib, bukan dengan salib. Nah, jalan salib ini menyediakan ruang untuk adaptasi renungan dan bisa dilengkapi dengan dramatisasi. Ya, dan penyertaan bacaan kitab suci, musik yang bagus, puisi, dan keheningan yang hikmat. Santo Mikael biasa ada yang namanya jalan salib tematis. Ya, di situ dimodifikasi dan ditingkatkan intensitas renungan, puitikanya, dan seterusnya, musik. Menjalan salib tematis. Penggunaan terang dan gelap, lampu-lampu juga cukup dianjurkan supaya secara efektif menumbuhkan suasana yang menggugah. Karena devosi ini kan urusan dan emosi kan. Jadi, apapun bisa di-customize. Apapun bentuk yang diadopsi, upacara ini harus berbicara sendiri tanpa memerlukan komentar yang bertele-tele. Dan tanpa menjadi terlalu sentimental. Nah, usaha-usaha akhirnya terlalu jalan salibnya terlalu sentimental. Oh,
Jadi stasi salib atau jalan salib ini juga bisa disesuaikan untuk digunakan dengan anak-anak. Jalan salib anak-anak diberi versi anak-anak sehingga benar-benar anak-anak menikmati jalan salib. Nah, versi jalan salib yang digunakan di setiap paroki selama Prapaskah dan Pekan Suci, ya tergantung dari set stasi yang diatur di setiap kapela kita kan. Jadi semuanya kayaknya di Indonesia pada umumnya di bawah KWI itu versi tradisionalnya. Saya belum lihat orang jalan salib pakai versi yang kontemporer ya. Oke, tapi ada di Amerika kebanyakan ada. Ya, dia dua versi, baik versi tradisional maupun versi kontemporer, punya validitas sebagai devosi, sah sebagai devosi. Nanti kita lihat versi kontemporer itu apa sih. Versi revisi atau versi kontemporer ini sangat berguna selama pertemuan ekumenis ketika stasi-stasi didoakan. Sementara versi yang dulunya tradisional dianggap oleh beberapa orang sangat tepat selama masa Prapaskah karena belum menggambarkan kebangkitan Kristus. Versi inilah yang diadopsi oleh kekristenan di Indonesia. Apapun versi yang digunakan, poin pentingnya adalah tetap di setiap stasi merenungkan penderitaan dan kematian dan kebangkitan Kristus dan menyatukan hati, pikiran, dan kehendak seseorang dengan Tuhan seperti yang diwakili dalam adegan-adegan yang mengharukan tersebut. Bagaimana? Oke, mari kita lihat apa saja perhentian tradisional yang pasti banyak yang sudah hafal ya, orang terutama orang yang ada di Indonesia, orang Katolik Indonesia dan NTT pada umumnya, orang NTT jalan salib besok pasti penuh itu jalan salib. Bisa hari Minggu kurang, tapi besok itu jalan salib itu nanti banyak. Tunggu saja. Oke, perhentian-perhentian tradisional. Yang pertama, Yesus dihukum mati. Kedua, Yesus memikul salib. Ketiga, Yesus jatuh pertama kali. 4. Yesus berjumpa dengan ibunya. 5. Simon dari Kirene membantu Yesus memikul salib. Yang keenam, Veronica menyeka wajah Yesus. Yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yang kedelapan, Yesus bertemu dengan para wanita Yerusalem. 9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. 10. Yesus dilucuti pakaian. 11. Yesus dipakul di kayu salib. 12. Yesus wafat di kayu salib. Ini yang harus berlutut selama itu. 13. Yesus diturunkan dari salib, deposisi dan ratapan. Kemudian 14. Yesus dibaringkan di kubur atau Yesus dimakamkan. Nah, itu perhentian tradisional kan. Saya yakin banyak yang hafal perhentian tradisional. Nah, sekarang saya perkenalkan perhentian yang kontemporer. Itu dimulai digunakan sejak tahun 1975. Ya, kayaknya ada yang lebih tua dari perhentian yang kontemporer ini. Perhentian pertama, perjamuan terakhir. Perhentian kedua, di Taman Getsemani. Perhentian ketiga, Yesus di hadapan Sanhedrin. Perhentian keempat, Yesus di hadapan Pilatus. Perhentian kelima, Yesus dicambuk dan dimahkotai dengan duri. Perhentian keenam, Yesus memikul salibnya. Perhentian ketujuh, Yesus dibantu oleh orang Kirenea. Perhentian kedelapan, Yesus berbicara kepada para wanita Yerusalem. Perhentian kesembilan, Yesus dilucuti dan dipaklu di kayu salib. Perhentian ke-10, Yesus dan pencuri yang baik. 11, Yesus berbicara kepada Maria dan Yohanes. Ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Ke-13, Yesus dikuburkan. Ke-14, Yesus bangkit dari kematian. Kayaknya versi kontemporer ini lebih keren ya. Nah, versi mana yang kalian pakai saudara-saudariku? Saya pikir dua-duanya keren ya. Dua versi ini. Nanti saya ganti-ganti. Jalan salib saya ganti-ganti. Versi tradisional, kemudian versi kontemporer. Keren. Di Keuskupan Agung Kupang sampai sekarang masih tetap pakai versi tradisional, bukan gas. Oh, versi yang mana sih tetap. Intinya pada sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. That's it for Station of the Cross, or Way of the Cross, or Via Crucis hari ini. Besok saya tunggu Anda di tempat-tempat jalan salib, kata Yesus.